Jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bincang-bincang kita pada pertemuan sebelumnya yang masih berkaitan dengan beberapa kemaksiatan atau beberapa dosa yang bisa menjauhkan seseorang dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya jemaah sekalian, dosa itu dinamakan dengan dosa kezaliman. Dosa kezaliman. Zalim ini bentuknya umum. Apakah zalim kepada diri sendiri, demikian juga zalim pada orang lain. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa minhum zalimun li nafsihi. Di antara manusia itu ada yang zalim pada dirinya sendiri. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum. Dalam 12 bulan bulan Hijriah itu ada kata Allah minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan Hijriah itu Muharram, Safar dan seterusnya sampai Dzulqa'dah itu ada 12 bulan. Kata Allah dalam Al-Quran minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah namakan sebagai bulan-bulan haram. Nah, apa rambu-rambu yang Allah tetapkan dalam bulan-bulan haram itu? Kata Allah fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim pada diri kalian di bulan ini. Pertanyaannya, saya pernah ditanya langsung, Ustaz, berarti kalau menzalimi orang lain boleh dong? Karena dalam ayat ini berbuat zalim pada diri sendiri. Nah, itu bagaimana statusnya? Boleh berbuat zalim pada orang lain. Karena ayat ini menyebutkan jangan kalian berbuat zalim pada diri kalian. Berarti menzalimi orang lain boleh dong? Ini pertanyaan sederhana. Jawabannya tentu tidak. Jawabannya tentu tidak. Karena dalam usul fikih ada yang disebut dengan mafhum al-aulawiyah. Mafhum al-aulawiyah atau bahasa lainnya mafhum al-mukhalafah. Pemahaman kebalik. Kalau kita bahasakan, kalau pada diri sendiri saya tidak boleh, apalagi pada orang lain. Itu yang dinamakan dengan mafhum al-mukhalafah. Sama dalam Al-Quran. Allah katakan wala taqul lahuma uff. Jangan kalian berkata kepada ibu bapak. Ada lagi bertanya, kalau dipukul boleh? Karena ayat ini larangan untuk berkata saja. Nah, itu mafhum mukhalafahnya. Kalau hal yang sekecil itu saja diharamkan, apalagi yang jauh lebih besar. Jadi banyak dalam Al-Quran seperti itu. Contoh misalnya ayat wala taqrabuz zina. Jangan kamu sekali-kali mendekati perbuatan zina. Berarti kalau berzina boleh. Karena yang dilarang mendekatinya. Nah, itu tidak seperti itu pemahamannya. Pemahamannya kalau mendekatinya saja dilarang, apalagi kalau melakukannya. Itu dalam Al-Quran. Nah, sama. Jadi berbuat zalim dalam Al-Quran itu larangannya berbuat zalim pada diri sendiri diharamkan. Apalagi kalau berbuat zalim pada orang lain. Nah, di antara bentuk kemaksiatan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa bahwa berbuat zalim atau berbuat makar kepada orang lain. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah hadis ini menjadi bahan renungan kita pada malam hari ini. Waqad ja'a fil hadits syarif, sebuah hadis yang mulia datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi rawahu al-Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah, lalu dikutip dan diviralkan dan dicatat dalam kitabnya Sahih Muslim oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini berisi beberapa bentuk-bentuk kezaliman.
ya, yang bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk yang berbicara, termasuk juga yang mendengarkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tahasadu. Yang pertama, jangan saling hasad. Ya, hasad artinya nanti kita jelaskan lebih detail. Hasad artinya dengki dari hati, ngeri mata. Kalau bahasa kita. Ya, la tahasadu. Yang pertama kata Rasulullah, jangan saling menghasad. Wala tanajashu. Dan janganlah kalian berjual beli dengan sistem najash. Ya, kalau bahasa kita bidin. Ya, nanti kita jelaskan satu persatu apa maksudnya. Wala tabaru. Jangan saling bermarahan. Wala tadabaru. Jangan saling membelakangi. Kalau bahasa kita jangan saling memboikot. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Dan jangan pula salah seorang di antara kalian ya menjual atau membeli sesuatu ya yang sedang dalam penawaran orang lain atau belian orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Rasulullah, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, sesama muslim itu bersaudara. Nah, bagaimana konsekuensi dari persaudaraan itu? Kata Rasulullah, la yadhlimuhu. Pertama, tidak boleh menzaliminya. Wala yakhdhuluhu. Tidak boleh meninggalkan saudaranya dalam kondisi dia sedang membutuhkan kita. Wala yahqiruhu. Ya, jangan memandang remeh saudaranya. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Hakikat dari ketakwaan itu adalah di sini, kata Rasulullah. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Lalu beliau menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Kata Rasulullah, kan tampak dan ikannya tampak. Disinilah hakikat dari ketakwaan, disinilah ketakwaan, disinilah ketakwaan sebanyak 3 kali. Kemudian kata Rasulullah, bihasbi imri'in minasyarri ay yahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dianggap sebagai muslim yang buruk ketika dia menganggap remeh, memandang remeh saudaranya sesama muslim. Kullul muslim 'ala muslim haram. Setiap muslim haram mengganggu saudaranya. Apa yang diganggu? Darahnya. Wa malu, hartanya, wa 'irduhu, serta kemuliaan dan kehormatannya. Subhanallah. Ini hadis ini luar biasa. Kata para ulama kita, seandainya satu hadis ini saja kita amalkan dalam hidup kita, aman negara. Ya, karena ada beberapa rambu-rambu yang Rasulullah SAW ya sebutkan dalam hadis ini. Ya. Hadal hadis yajma' usul al-akhlaq al-islamiyyah fi at-ta'amul bainal muslimin. Hadis ini telah menggabungkan ya beberapa ya akhlak-akhlak seorang muslim ya sebagai dalam koridor kita sebagai makhluk sosial. Ya. Jadi kita ini makhluk sosial. Artinya apa? Kita berinteraksi dengan orang lain. Ya, kita bermuamalah dengan orang lain. Nah, dalam bermuamalah dengan sesama, maka ada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan semuanya ada dalam hadis ini. Fahuwa min jawami'il kalim allati ikhtasara fiha an-nabi SAW minhajal hayatil ijtima'iyyah fil Islam. Hadis ini telah merangkum ya napak nasangasi ya ala siapa jaina amalan-amalan yang bisa menjadi rambu-rambu sosial ketika berinteraksi dengan sesama muslim. Subhanallah. Ya, ada rambu-rambu yang Rasulullah SAW tetapkan dalam hadis ini. Yang pertama, ya ini coba kita urai satu persatu. Larangan yang pertama dari Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah la tahasad. Ya, jangan saling menghasut. Ya, menghasut atau menghasad. Ini berbeda kan ini? Menghasut dengan menghasad. Ya, kalau menghasut itu ngomporin, kalau bahasa kita. Ya, ngomporin. Ya. Ya, menggol-gol lah, ya.
tapi dalam hal keburukan. Dia nanu begini, masa malah, itu menghasut. Ya. Tapi kalau menghasad, dari kata hasada itu beda lagi. Ya, apa yang dimaksud dengan hasad? Kata para ulama kita, al-hasadu huwa tamannu zawalin ni'mati 'anil ghair. Jadi hasad itu atau iri atau dengki ketika seseorang berharap hilangnya kenikmatan yang ada pada orang lain. Iya. Jadi orang lain mendapatkan kenikmatan, lalu kita berusaha, berupaya, atau hanya sekedar bercita-cita, berkeinginan supaya kenikmatan itu hilang dari orang lain. Iya. Itu yang dimaksud dengan hasad. Iya. Orang lain mendapatkan sebuah kenikmatan, lalu kita berangan-angan atau berupaya, ya, supaya orang ini kehilangan apa yang Allah berikan kepadanya berupa kenikmatan. Itu yang dimakan hasad. Ya, wa huwa awwalu dhanbin 'usiya Allah fis sama' hina hasada iblis Adam. Kata para ulama kita, dosa hasad ini adalah dosa yang pertama kali terjadi di atas langit. Kapan itu kan? Kapan terjadi? Ya, ketika hasad ini menimpa siapa? Iblis. Ya, ketika iblis ya muncul pada dirinya hasad. Hasad itu apa? Hasad kepada Adam. Ya, ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Bahkan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam hal-hal yang tidak pernah diajarkan kepada siapapun sebelumnya. Ya, nama-nama hewan, nama-nama benda, nama-nama tumbuhan, semua yang ada di permukaan bumi ini Allah ajarkan kepada Adam. Termasuk apa yang ada di surga. Ya. Maka iblis tidak senang. Iblis tidak senang. Akhirnya apa? Ya, dia berupaya supaya Adam ini kehilangan nikmat yang ada pada dirinya. Akhirnya apa? Ya, berubah sifatnya iblis. Ya, berubah sifatnya iblis. Makanya iblis ini disebutkan ada dua perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Ya, bahwasanya iblis ini ada yang mengatakan bahwasanya kanat minal malaikah. Dulu iblis ini dari bangsa malaikat. Ya, maka ada makanya dia menyebutkan seperti itu. Ya, ada juga mengatakan bahwa kana minal jin, ya, dari bangsa jin. Intinya bahwa ya iblis ini hasad, iri pada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Akhirnya terjadilah peristiwa yang kita namakan apa? Ya, Adam melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Memakan buah khuldi. Itu awalnya dari godaan iblis. Ya, iblis tidak menyampaikan, ya, Adam, saya akan menggoda kamu. Ya, Adam, saya akan keluarkan kamu dari surga. Adam, saya tidak suka kepada kamu. Tidak ada bahasa seperti itu dari iblis sebelumnya. Tapi apa yang disampaikan oleh iblis? Ya, bahwasanya la yanhaquma illa an takuna minal khalidain. Adam, tahu enggak kamu? Itu Allah larang kamu makan buah khuldi itu supaya kamu tidak kekal di surga. Bayangkan. Akhirnya apa? Ya, dia memprovokasi Adam bersama istrinya. Akhirnya dia melanggar apa yang telah Allah larang. Terjerumuslah Adam pada sebuah kemaksiatan yang menyebabkan dia harus keluar dari surga. Sebabnya apa? Karena hasutan dari orang yang hasad. Hasutan dari orang yang atau makhluk yang hasad kepada Adam alaihi salatu wassalam. Maka ini dosa yang pertama. Nah, inilah yang dilakukan oleh iblis. Bagaimana supaya kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabiullah Adam dan istrinya di surga itu hilang? Iya. Karena sebelumnya iblis sudah dicap juga oleh Allah. Iya, dicap juga untuk dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena tidak mau sujud kepada Adam ketika Allah perintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ya, kata iblis apa? Ya, ana khairum min. Ya, loh, kata malaikat, kata iblis. Ya, ngapa anak Yesus sujud ya? Ya, kenapa saya harus sujud pada Adam? Ana khairum minhu. Saya lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Engkau ciptakan
muncul, ia merasa lebih baik. Ya, inilah kalimat yang diabadikan oleh Allah, yang dinukilkan, yang diriwayatkan serta diwariskan oleh iblis. Apa kata? Ana khairun minhu. Saya lebih baik darinya. Ini perkataan siapa? Perkataannya iblis. Ya, ketika Adam terjerumus pada sebuah kemaksiatan, dan dia merasa dia telah melakukan perbuatan dosa dan menanggung akibat dari dosa itu, apa kata Adam? Ya, Adam tidak menyalahkan iblis. Iblis yang buat saya, ya Allah. Tidak. Langsung muncul rasa penyesalan. Apa kata Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya tahu saya zalim. Ya Allah, saya tahu saya salah. Ya Allah, saya tahu saya khilaf. Ya, ketika melanggar apa yang Engkau larang. Wa illam taghfir lana, dan ketika Engkau tidak memaafkan kami, lanakunanna minal khasirin, maka benar-benar kami berada pada golongan orang-orang yang merugi. Ya, makanya ini ada dua kalimat yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Iya, kalimat yang pertama kalimat iblis, ana khairun minhu. Ya, saya lebih baik darinya. Ini itu juga. Itu betul kan? Siapa dia? Ya, saya ini, dia tidak tahu siapa saya. Apa? Ya, apa keistimewaannya dia dibanding saya? Kalau sudah ada muncul seperti itu, seperti ini. Jangan sampai kita meriwayatkan atau mewariskan ya perkataan ana khairun minhu. Ya, meskipun dengan gaya bahasa yang berbeda. Iya. Makanya yang biasa diajarkan oleh para guru kami. Ya, mungkin sempat kami sampaikan bahwa ya, ada dulu guru kami yang biasa tempat laki, salah seorang dosen dari Mekah. Ya, ditanya, Syekh, ya, kenapa kalau Syekh Fulan itu ngisi kajian full? Ya, tapi kajian tak, ya begitu-begitu aja. Apa jawaban Syekh? Dzalika fadlullah. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Kenakan anak memang tahu itu begini. Jadi tidak ada muncul rasa hasad, tapi mengembalikan dzalika fadlullah. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepadanya. Ya. Nah, seperti itulah hakikatnya hati yang bersih dari perasaan hasad. Ya, ini yang pertama, larangan yang ada dalam hadis ini. Ya, al-hasad ya'kulu al-hasanati kama ta'kulu an-nar al-hatab. Ya, ini bahayanya kan. Ya. Hasad itu, iri hati itu, dengki itu bisa merusak semua amalan kita. Ya. Perasaan hasad yang muncul dalam diri kita, apalagi kalau sudah diutarakan dengan kalimat, apalagi kalau sudah ada aksi nyata dari hasad itu, kata Rasulullah SAW, itu bisa menghancurkan amalan-amalan kebaikan kita. Ya, santrapang IPP, ya, napala busi, ya, apa? Kayu, ya, yang dibakar. Ibarat api yang menghabiskan kayu bakar. Seperti itulah dosa hasad kan. Ya. Ketika penyakit iri hati dengki ini ada dalam diri kita, maka dia akan menghabiskan amalan-amalan kita. Wa yufsidul qulub, bahkan menghancurkan hati kita, merusak hati kita. Bahkan jauh lebih parah, wa yahdimul ukhuwah. Ya, napan ragi pasari tangannya. Ya, merusak persaudaraan kita. Ya, berapa banyak orang yang bersaudara tiba-tiba ya bermusuhan gara-gara apa? Gara-gara hasad. Iya. Saudaranya naik beli mobil baru, dia naik ambulans. Loh gitu kan? Iya. Saudaranya beli kipas angin, oh dia terputar-putar. Iya. Orang lain beli AC, dia kedinginan. Iya. Banyak. Iya. Saudaranya beli rumah baru, dia masuk rumah sakit. Ya, karena kenapa? Tidak merasakan atau karena adanya rasa hasad dalam diri. Jadi tidak senang. Ya, makanya orang yang hasad ini bukan hanya merusak amalannya, bahkan merusak dirinya. Bahkan merusak, mengganggu kesehatannya. Mengganggu kesehatan mentalnya dan juga fisiknya. Karena kenapa? Ya, urusannya orang dipikirin terus. Ya. Bagaimana caranya supaya orang ini kehilangan nikmat yang Allah berikan? Bagaimana supaya orang ini ya kehilangan ya apa yang Allah berikan padanya? Semuanya itu dia pikirkan. Karena kenapa?
Tidak apa? Karena adanya rasa hasad dalam diri mereka. Maka al-mu'minul hakiki, ya, ini bisa kita ukur diri kita, Pak. Ya, orang mukmin yang sebenarnya atau hakikat orang yang beriman, yafrah, senang, ya, li ni'mati akhihi, kalau saudara kita mendapatkan kenikmatan, kama yafrah li ni'matihi huwa, sebagaimana kalau dia mendapatkan kenikmatan. Ya, ia tawayannya, masya Allah, ya, naik jabatannya, naik pangkatnya, naik daleknya, ya, Allah berikan keturunan, ya Allah berikan menantu yang soleh dan soleha, ya, dapat lagi keturunan dan sebagainya, ya. Maka orang yang beriman selalu berkata, masya Allah, ya, masya Allah, alhamdulillah, barakallah, ya, itu yang keluar dari lisan orang yang beriman, ya. Bukan awas benar, ya, awas, ya, dan sebagainya. Itu orang yang beriman yang sebenarnya ketika selalu ya keluar dari lisannya kalimat syukur ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Ya. Dan intinya bahwa ya hasad, dengki, iri hati itu dilarang dalam Islam. Ya, kecuali ada dua hal. Nah, ini. Jadi ada pengecualian. Ya. Ada perasaan cemburu yang dibolehkan. Ya. Atau kita silahkan ada, kalau dalam bahasa hadis, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, dalam tanda kutip tidak boleh cemburu. Ya, karena kalau kita terjemahkan bahasa Arabnya hasada juga, Pak. Ya, katanya hasad. Kalau kita bahasa terjemahan bebasnya, la hasada, tidak boleh hasad illa fitnain, kecuali pada dua hal. Ya, jadi ada dua cemburu yang boleh. Ya. Yang pertama, apa itu? Rajulun a'tahu Allahu al-Qur'an fatalahu ana al-lail wan nahar. Boleh kita cemburu, ya. Boleh kita kapina-pinawangan, ya, atau boleh kita merasa iri ya kepada orang yang Allah berikan kemuliaan berupa Al-Qur'an. Ya, orang hafal Quran kita bercemburu. Ya, kalau dia membacanya ana al-lail wan nahar, ketika dia selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an pagi siang dan malam. Ya, selesai itu khatam lagi, saya belum pi. Ya, selesai bacaan Al-Qur'annya, saya belum pi. Ya, sudah selesai hafalannya, saya belum pi. Ya, saya belum hafal, saya belum selesai dan seterusnya, itu boleh. Ya, kata para ulama kita ini disebut dengan al-ghibthah. Ya. Rasa cemburu yang mengundang motivasi untuk melakukan hal yang sama, itu boleh, Pak. Ya. Yang pertama pada ahli Quran, boleh kita ya merasa cemburu kepada para ahli Quran. Ya, orang yang sudah bagus bacaan Qurannya, orang yang selalu istiqamah baca Quran, orang yang selalu istiqamah menghafal, ya, apalagi orang yang senantiasa istiqamah mengajarkan Al-Quran, itu boleh kita iri pada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, rajulun ataahu Allahu malan fatasaddaqa bihi. Ya, boleh cemburu pada orang kaya. Boleh cemburu pada orang berharta kalau dia infakkan hartanya itu di jalan Allah. Ya, ketika ada sedekah, selalu dia yang paling pertama, itu boleh. Ya, boleh kita berangan-angan. Ya, kalau saya jadi orang kaya, maka saya akan melampaui sedekahnya. Ya. Kalau saya jadi orang dermawan, maka saya akan melampaui sedekahnya. Ya, ketika saya diberikan kekayaan oleh Allah, atau ketika saya diberikan harta oleh Allah, maka saya akan jauh lebih semangat dalam berinfak. Ya. Tapi benar-benar kalau saya berikan kekayaan, mobilku harus lebih bagus dari dia. Ya, rumahku harus lebih bagus dari dia. Itu tidak masuk dalam kategorinya. Artinya bahwa ya ketika dua-duanya ini ya dalam nuansa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam nuansa takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah sahabat yang datang melapor kepada Rasulullah ya tentang orang-orang kaya. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya ini telah memborong pahala. Sedekahnya apa? Mereka bisa berzikir, mereka bisa sholat, mereka bisa puasa sebagaimana kamu puasa.
sementara kami tidak bisa sedekah dengan harta. Nah, itu kata Rasulullah, itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang kaya. Ya, jadi boleh kita cemburu pada dua hal, pada ahli Quran, ya, orang yang Allah berikan kemuliaan berupa Al-Quran dan mereka mengamalkan Al-Quran itu, lalu kepada orang-orang yang Allah berikan kemuliaan berupa harta, lalu mereka infakkan di jalan Allah. Itu boleh kita cemburu. Tapi selain dari dua hal ini, ya, itu tidak termasuk dalam ya ghibthah atau iri atau cemburu yang dibenarkan. Yang kedua dalam hadis ini, larangan jual beli dengan sistem najas. Ya, ini juga terlarang ternyata. Ya, najas. Ya, seperti apa bentuk najas itu? Insyaallah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Sudah masuk waktunya aja. 10 menit lagi. Iya. Iya, Masya Allah. Saya pasang tadi waktu jam 7 pas. Betul, 12 menit lagi. Iya, insyaallah. Baik, kita selesaikan ini yang kedua. Ya. Apa ada tanggapan? Tidak ada ya? Baik, yang kedua adalah larangan, ini juga bentuk kezaliman. Ya, jadi tadi kezaliman yang pertama adalah melakukan hasad. Karena ternyata hasad itu bisa merusak orang lain, Pak. Yang kita istilahkan dengan penyakit ain. Ya, penyakit ain itu tidak ada penyakit yang lebih mematikan kata Rasulullah dibandingkan hasad. Ya. Ada bayi yang begitu mungil, begitu imut, ada pandangan hasad. Itu bisa membunuh itu. Itu bisa menyebabkan penyakit dan kematian. Bahkan ada kisah nyata sahabat yang meninggal gara-gara terkena penyakit ain, pandangan mata buruk, pandangan jahat. Ya, kalau kita istilahkan, itu ternyata penyakit yang lebih banyak mematikan, bahkan lebih banyak mematikan daripada kanker dan yang lainnya. Ya, karena kenapa? Penyakit itu datanya bisa dari hasad. Makanya hasad ini diharamkan dalam Islam. Yang kedua kata Rasulullah, wala tanajashu. Janganlah kalian berjual beli dengan sistem najas. Najas itu artinya ay la yarfa'aha bisira khida'an li ghairi lil mushtari. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Ustaz Akmal jual motor. Ya, atau jual kasur. Motor. Iya. Artinya ada barang dagangannya, ya. Sudah ada harga yang dia pasang. Yang paling terbaik, kualitas terbaik 15 juta. Saya berminat. Ya, saya mau ambil 15 juta ini. Atau saya masih mikir-mikir. Tiba-tiba datang Ustaz Hairi. Bagus sekali nih barang. Saya beli 17 juta. Iya. Tapi udah sekongkol. Ya, antara penjual dengan pembeli yang kedua sudah sepakat. Nanti kalau ada pembeli saya datang juga menawar dengan harga yang lebih tinggi. Iya. Harga ini standar 15 juta. Tapi supaya pembeli ini cepat dan mau membeli, datang. Iya. Datang Ustaz Heri, saya beli 17 juta ini, bagus sekali ini kualitas terbaik, apalagi limited edition. Iya, ini sangat langka ini. Yang saya awalnya ragu-ragu, daripada habis barangnya, dia beli. Akhirnya terjadi akad beli. Ya, itu ternyata dilarang. Ya, karena kenapa? Itu bagian dari khida', penipuan, dan bagian dari bentuk gharar, ya kecurangan. Itu secara fisik seperti itu. Jadi antara penjual dengan pembeli yang fiktif ini, ya, yang sudah di booking, yang sudah kerjasama, itu memancing orang lain supaya membeli barang itu. Itu yang pertama bentuknya. Biasa terjadi juga dalam bentuk lelang. Iya, lelang. Jadi orang yang melelang barang ini dilelang harga motor 20 juta. Ya, ternyata banyak penawar-penawar fiktif di situ. Iya, untuk mengelabui para pembeli asli. Wih, murah sekali 25 juta tuh. Saya lihat tawar 30 juta. Iya. Ada lagi temannya, 35 juta saya ambil. Iya, tapi mereka sudah sekongkol dalam
ya kecurangan itu. Akhirnya pembeli yang betul-betul mau beli, dia merasa, kalau saya tidak ambil ini rugi ini. Nah, akhirnya apa? Dia beli dengan harga yang tinggi atau lebih tinggi. Tapi pada hakikatnya harganya itu tidak seperti itu. Ya, itu bagian dari bentuk kecurangan. Termasuk, ya mohon maaf, ya para pedagang di komersial, ya itu ternyata banyak juga dalam bentuk ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama fikih kontemporer kita, termasuk dari dalam bentuk najas itu, ya memberikan ulasan yang tidak sebenarnya. Ya, misalnya beli di platform tertentu, ya di keranjang pink, ya atau toko pink atau toko biru dan yang lainnya. Ya, ketika kita sudah beli, karena supaya orang termotivasi beli barang itu, kita memberikan keterangan-keterangan yang bisa mengelabui. Luar biasa barangnya ini, ya. Paketnya cepat sampai, kualitasnya sangat bagus, ya. Begitu saya pakai luar biasa dan yang lainnya. Tapi itu tidak sebenarnya. Ya, itu artinya memberikan persaksian palsu. Ya, tujuannya apa? Untuk mengelabui pembeli yang lain. Dan mereka sudah kerjasama dengan pemilik toko tersebut. Itu bagian dari bentuk praktek an-najas. Ya, najas artinya mengangkat harga atau mengangkat rating sebuah produk yang sebenarnya tidak seperti itu. Karena itu bagian dari persaksian palsu. Ya, kata Rasulullah SAW, ya ada dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk diantaranya kata Rasulullah, ala wa huwa syahadatuz zur. Ya, ketahuilah bahwa di antara bentuk dosa besar adalah memberikan kesaksian palsu, ya, yang tidak sebenarnya. Karena kenapa? Itu bisa merugikan orang lain. Nanti ketika orang lain beli baru sampai saya, ternyata begini di balik barangnya. Karena kenapa? Tertipu dengan ulasan-ulasan serta komentar-komentar yang dibuat oleh orang, apalagi sudah di-booking. Iya. Dan saya pernah mendapatkan tawaran seperti itu. Ya, ketika di Jakarta, ya banyak. Ustaz, tolong aja teman-teman ini berikan komentar di barang dagangan saya. Saya belum pernah pakai produknya. Ya, tidak apa-apa Ustaz, nanti ada uang beli pulsanya, tidak boleh. Itu bagian dari persaksian palsu. Ya. Kecuali ada sampel gratis. Ya, kita coba, ternyata benar kualitasnya, itu lalu kita berikan persaksian sesuai dengan apa yang ada, maka itu dibenarkan. Ya, karena tazkiyah atau memberikan rekomendasi dalam hal kebaikan itu juga bagian dari kebaikan. Ya, tapi ketika memberikan persaksian palsu itu bagian dari dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian jemaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang tersisa bisa kita gunakan untuk berzikir dan ibadah-ibadah kita yang lain. Insyaallah, ya, beberapa bentuk praktek kezaliman yang ada dalam hadisnya, di antaranya adalah wala tadabaru wala tadabaru. Ya, jangan saling bermarahan, bermusuhan, dan jangan saling membelakangi. Ya. Assalamualaikum. Tidak dijawab. Ada seperti itu. Ya. Ya. Mengulurkan tangan tidak direspon. Jangan sampai termasuk dalam kategori hadis ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena itu bagian dari praktik saling membelakangi. Ya, saling memboikot, apalagi saling mendiami satu sama lain sesama muslim. Itu dalam hadis Rasulullah SAW jelas. Insyaallah kita tadabburi hadis Rasulullah SAW pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.